Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok IT Manajemen. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Dimulai dari yang pertama, yaitu Bunga Milenia. Yang kedua, Jasa Aprida. Yang ketiga, Siti Sahara Lubis, yaitu saya sendiri. Yang keempat, Pran Andika. Dan yang kelima, Pausia Hasna. Saya akan menjelaskan untuk pertama kali, apakah sih CMMI itu atau Capability Maturity Model Integration. Capability Maturity Model Integration atau CMMI adalah suatu pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting proses efektif bagi organisasi. Praktik-praktik terbaik CMMI dipublikasikan dalam dokumen yang disebut model, yang masing-masing ditunjukkan untuk berbagai bidang yang berbeda. Terus, apa sih isi CMMI itu? Yang pertama, CMMI terdiri dari rangkaian prakticis. Dalam rangkaian prakticis ini, ada rambu-rambu rekomendasi yang dapat diikuti. Prakticis dalam CMMI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, generik prakticis atau GP, dan spesifik prakticis atau SP. Yang kedua, bila kita sudah mengimplementasikan prakticis dengan sempurna, kita dianggap sudah memenuhi goals. Sama seperti prakticis, ada generic goals atau GG dan specific goals atau SG. Yang ketiga, SG dan SP dikelompokkan menjadi proses area atau PA. Total ada 22 proses area dalam CMMI for Development versi 1.2. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa sih keuntungan CMMI itu. Keuntungan CMMI itu dapat meningkatkan kualitas struktur organisasi dan pemrosesan dengan mengikuti pendekatan best practice. Digunakan proses uji kinerja benchmarking dengan organisasi lainnya, meningkatkan produktivitas dan menekan resiko proyek, menekan resiko dalam pengembangan perangkat lunak. Pran Andika, nomor BP 18101152630112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang apa kegunaan CMMI bagi perusahaan. Bisa kita lihat di sini kegunaan CMMI bagi perusahaan, yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat kematangan dari suatu perusahaan atau organisasi pengembang perangkat lunak. Di sini CMMI dapat untuk mengukur tingkat kematangan dari suatu perusahaan atau organisasi yang mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu atau sebagai alat uji kinerja benchmarking dengan perusahaan atau organisasi lain. CMMI ini merupakan suatu alat bantu sebagai alat uji kinerja untuk perusahaan atau organisasi lain. Selanjutnya yang ketiga, pemberi arah untuk top manajemen untuk meningkatkan kinerja pada sebuah perusahaan atau organisasi pengembang software. CMMI ini memberi arah untuk top manajemen atau meningkatkan kinerja sebuah perusahaan yang mengembangkan software. Yang keempat yaitu meminimalisir adanya risiko dalam pembangunan sebuah software. CMMI ini bisa untuk meminimalisir adanya risiko kendala atau apapun di saat kita membangun sebuah software. Yang kelima, yang terakhir yaitu implementasi CMMI yang tepat meningkatkan kinerja organisasi
biaya, waktu, mutu, kepuasan pelanggan, dan return of investment. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan CMMI dengan standar ISO. Nah, di sini hubungan CMMI dengan standar ISO. CMMI dan ISO sama-sama standar yang digunakan untuk menilai proses suatu organisasi. Kalau kita programmer Java, kita punya sertifikasi SCJP, SCWD, SCBCD, dan sebagainya. Nah, anggap saja CMMI atau ISO ini adalah sertifikasi perusahaan. Kalau di SCJP yang dinilai adalah penguasaan kita terhadap bahasa pemrograman Java. Maka di ISO CMMI yang dinilai adalah penguasaan perusahaan terhadap prosesnya sendiri. Perbedaan CMMI dan ISO terletak pada ketelitiannya. Bila kita ingin perusahaan kita mendapat sertifikasi ISO, perusahaan kita harus memiliki standar operating procedure SOP yang tertulis. Kemudian kita harus membuktikan pada badan spesifikasi bahwa SOP tersebut kita jalankan dengan baik. Apa saja yang kita tulis dalam SOP terserah kita. ISO tidak mengatur sampai ke tingkat itu. Jadi apapun itu, ISO tidak mengatur sampai ke tingkat itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan level dalam CMMI. Dalam pengimplementasian dan menafsirkan model CMMI, dapat ditempuh dua pendekatan representasi yang berbeda, continuous atau staged. Pendekatan continuous ditempuh bila upaya peningkatan difokuskan pada proses tertentu saja. Nah, ini ditempuh atau difokuskan pada proses tertentu saja. Sedangkan pendekatan staged dirancang sebagai suatu tahapan baku bagi peningkatan sekumpulan proses. Di pendekatan continuous pada proses tertentu dan pada pendekatan staged peningkatan sekumpulan proses dalam sebuah organisasi. Seberapa jauh organisasi mencapai goal yang sudah ditentukan dalam CMMI diukur menggunakan level. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan level pada CMMI. Yang mana level pada CMMI ini ada 5 level, dan saya akan menjelaskan cuma 3 level dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, maturity level 1, initial. Secara umum, organisasi yang berada pada level 1 adalah organisasi yang belum menjalankan CMMI. Tidak terdapatnya proses yang standar dalam pengembangan IT. Banyak perubahan yang bersifat ad hoc. Begitu terdapat defect langsung dicoba diperbaiki tanpa melihat penyebab utama secara menyeluruh, dan sangat sedikit kontrol. Adapun ciri khas seperti berikut ini. Yang pertama, tidak adanya manajemen proyek. Yang kedua, tidak adanya kualitas asuransi, tidak ada dokumentasi, dan semangat bergantung pada kemampuan individual. Jadi, maksud dari level 1 ini, yang mana level ini belum termasuk ke dalam CMMI. Ini adalah awal pembentukan organisasi atau pembentukan awal organisasi. Selanjutnya, level yang kedua yaitu maturity level 2, managet. Pada level ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generik goal pada level 2. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi saling menyesuaikan diri. Agar dapat diambil kebijakan, setiap orang berada pada proses ini dapat mengakses sumber daya yang cukup untuk mengerjakan tugas masing-masing. Dan fokus pada tahap ini adalah pada project management dan sudah bukan pada pengembangan pada sistem lagi. Dalam pengembangan sistem akan selalu diikuti dan akan berubah dari project ke project yang lain. Dan hasil dari pekerjaannya merupakan monitor
meninjau serta memberikan evaluasi untuk menjaga konsisten pada informasi yang telah diberikan. Jadi di level 2 ini sudah masuk ke dalam organisasi dan akan bisa berubah apabila projectnya diganti. Dan di level 2 ini pun berfokus pada project management. Adapun ciri repeatable sebagai berikut. Yang pertama, kualitas software mulai bergantung pada proses, bukan pada sumber dayanya. Yang kedua, ada manajemen proyek sederhana, ada quality asuransi sederhana, ada rekomend sederhana, ada software configuration management sederhana. Tidak ada komitmen untuk selalu mengikuti SDLC dan kondisi apapun, rentan terhadap perubahan struktur organisasi. Selanjutnya level yang ketiga, yaitu maturity level definite. Pada level ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generik goal. Pada level 2 dan 3, proses terlihat dengan terjadi penyesuaian diri. Kumpulan proses standar sebuah organisasi menurut pedoman-pedoman pada organisasi tersebut. Menyokong hasil kerja, mengukur, dan proses menambah informasi lain menjadi milik organisasi. Dari hasil penggunaan proses standar tadi, maka akan menghasilkan hasil yang terdokumentasi dengan kualitas yang baik dan layak untuk dikirim. Proses ini sudah bersifat stabil dan terprediksi dan dapat diulang, dan pada proses ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, SDLC, System Development Life Cycle, sudah dibuat dan dibakukan. Ada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun. Kualitas proses dan produk masih sebatas hanya kira-kira saja. Tidak menerapkan activity based coding. Baiklah, saya Fauzia Hasna. Selanjutnya level CMMI level 3 akan saya lanjutkan. Di minority level 3 defining, proses dilihat dengan terjadinya penyesuaian dari kumpulan proses standar sebuah organisasi menurut pedoman-pedoman pada organisasi tersebut, menyokong hasil kerja, mengukur, dan proses menambah informasi lain menjadi milik organisasi. Dari hasil penggunaan proses standar tadi, maka akan menghasilkan hasil konsisten dan terrekomendasi dengan kualitas yang baik dan layak untuk dikirim. Proses ini sudah bersifat stabil, terprediksi, dan dapat diulang. Pada proses ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. SDLC, System Development Life Cycle, sudah dibuat dan dibakukan. 2. Ada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun. 3. Kualitas proses dan produk masih sebatas hanya kira-kira saja. Dan 4. Tidak menerapkan activity based costing. Dan 4. Level 4 maturity, level 4 quantitative value management. Proses yang terjadi dapat terkontrol dan ditambah menggunakan ukuran-ukuran dan taksiran kuantitatif. Sasaran kuantitatif untuk kualitas dan kinerja proses ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam manajemen proses. Perhitungan yang rinci dari standar proses pengembangan sistem dan kualitas produk secara rutin akan dikumpulkan dan disimpan dalam database. Terdapat suatu usaha untuk mengembangkan individual project manager yang didasari dari data-data yang telah dikumpulkan pada level ini, memiliki ciri sebagai berikut. 1. Sudah adanya activity based costing dan digunakan untuk mengestimasi untuk proses proyek berikutnya. Proses penilaian kualitas perangkat lunak dan proses
bersifat kuantitatif, terjadi pemborosan biaya untuk pengumpulan data karena proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual. Maturity level 5 yaitu optimized. Proses ini merupakan level terakhir pada CMI maturity level, dan pada proses ini pengembangan sistem yang telah distandarisasi akan terus dimonitor dan dikembangkan terus, yang didasari perhitungan dengan analisis data yang telah dibentuk pada level sebelumnya. Dan pada level ini perusahaan atau suatu organisasi telah mencapai seluruh tujuan yang ada pada level sebelumnya dan akan berfokus pada peningkatan proses dan juga merupakan teknologi yang terbaik untuk digunakan dalam menunjukkan aktivitas yang diperlukan dalam pembangunan ataupun pengembangan sebuah sistem dalam beberapa ciri dari level sebagai berikut. 1. Pengumpulan data sudah dilakukan secara otomatis. 2. Adanya mekanisme feedback yang sangat baik. 3. Adanya peningkatan kualitas dari SDM dan peningkatan kualitas produk. Oke. Selanjutnya, dengan adanya CMMI, kita dapat mengukur seperti halnya berikut ini. 1. Bagaimana kita mengetahui jika kita sudah berkembang? Bagaimana kita mengetahui jika proses yang telah digunakan berjalan dengan baik? Bagaimana kita mengetahui jika merubah kebutuhan proses yang dilakukan akan berguna? Bagaimana kita mengetahui jika produk yang dibuat dapat lebih baik dari yang lain? Selanjutnya, saya Bunga Melinia akan menjelaskan tentang implementasi framework dalam manajemen teknologi informasi. Berikut ini merupakan penjelasan serta gambaran mengenai tahapan-tahapan pada penelitian ini. Tahapan penelitian ini menjelaskan mengenai garis besar pada tahapan yang akan dilalui pada penelitian ini. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus melakukan studi kasus di Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul. Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai permasalahan yang terjadi pada proses bisnis serta tujuan bisnis yang ada. Setelah didapatkan permasalahan yang ada, maka dilakukan analisis masalah menggunakan metode PISES. Selanjutnya, studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan, dilakukan pengambilan informasi berdasarkan jurnal dan buku, serta penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta penyelesaiannya. Pada studi keputusan ini juga dilakukan pemilihan domain serta penilaian pada maturity level yang sesuai dengan framework CMMI dan 1.3. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan analisa data-data yang terkait dengan analisa kematangan serta pengukuran kematangan nantinya yang akan didapat dari penyebaran kuesioner. Sedangkan analisis mengenai permasalahan yang sedang terjadi didapat melalui proses wawancara dengan kepala serta staf Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul. Yang keempat ada analisa data. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisa data. Analisa yang dilakukan terdiri dari analisa kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan. Analisa tingkat kematangan saat ini didapatkan melalui hasil penyebaran kuesioner kepada Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul. Sedangkan analisa tingkat kematangan diharapkan didapatkan berdasarkan rekomendasi framework CMMI. Yang kelima, strategi peningkatan CMMI. Pada tahap ini, dilakukan analisa strategi peningkatan berdasarkan asumsi CMMI untuk proses pembangunan sistem. Strategi ini dibuat berdasarkan hasil analisa tingkat kematangan saat ini yang diperoleh. Pemilihan proses ini dibuat bertujuan untuk memberikan arahan kepada manajemen dalam hal strategi perbaikan pelayanan agar sesuai dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil penilaian yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada analisis masalah berdasarkan metode PISES terdapat 6 jenis masalah. Yang pertama ada kinerja. Jika dilihat dari segi kinerja, Biro TI Universitas Esa Unggul dengan kurangnya sumber daya yang ada,
Maka untuk mampu menyelesaikan tugas atau penyelesaian pembuatan sistem informasi sedikit memakan waktu. Yang kedua, informasi. Jika dilihat dari segi informasi, Biro TI Universitas Esa Unggul untuk melakukan pengerjaan pembuatan sistem dengan kurangnya informasi yang sesuai pada pembuatan sistem yang diinginkan oleh user. Biro TI sedikit kesulitan dalam membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang ketiga, ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Biro TI Universitas Esa Unggul terkait masalah biaya. Jika Biro TI tidak memiliki waktu yang cukup untuk pembuatan sistem, maka diberikan kepada vendor dengan tambahan biaya. Yang keempat, ada pengendalian. Kontrol atau pengendalian terhadap maintenance atau pembuatan sistem yang ada cenderung cukup. Terkadang, jika ada maintenance, Biro TI suka melewatkan kerusakan yang ada pada sistem sehingga menyisakan sedikit bug. Yang kelima, ada efisiensi. Dari hasil wawancara, efisiensi untuk melakukan pembuatan sistem cenderung tidak efisien karena tidak adanya jadwal perencanaan yang cukup baik. Dan yang terakhir, pelayanan. Pelayanan yang ada berdasarkan hasil wawancara sudah baik. Akan tetapi, pelayanan pada Biro TI cenderung lama karena kurangnya sumber daya yang tersedia. Kesimpulan dari penjelasan yang telah kami sebutkan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan serta diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya penilaian maturity level ini, maka dapat diketahui proses bisnis pembuatan sistem informasi pada Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul belum pada level maksimal. Yang kedua, maturity level pada pembuatan sistem informasi di Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul berdasarkan framework CMMI DES versi 1.3, yaitu berada pada maturity level 1. Maturity level 1 merupakan di mana suatu institusi belum bisa menerapkan seluruh proses area yang berada pada maturity level 2. Untuk bisa menjadi maturity level 2, institusi diharapkan melakukan implementasi berdasarkan rekomendasi di proses area yang belum dipenuhi serta termasuk maturity level 2. Yang ketiga, dengan dilakukannya penilaian berdasarkan framework CMMI versi 1.3 dari maturity level 2 sampai maturity level 5, maka didapatkan hasil berikut. Pertama, jumlah keseluruhan spesifik praktis dari maturity level 2 sampai dengan maturity level 5 adalah sejumlah 167. Yang kedua, ada dua level yang melakukan penilaian, yaitu level manajemen dan level operasional. Yang ketiga, level manajemen memiliki spesifik praktis sebanyak 155 atau sebanyak 92,81%. Dan yang keempat, level operasional memiliki spesifik praktis sebanyak 122 atau sebanyak 73,05%. Dan yang terakhir, rekomendasi yang diharapkan adalah menerapkan keseluruhan spesifik area yang ada pada maturity level 2. Sekian penjelasan tentang implementasi framework dalam manajemen teknologi informasi. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.